Hai, selamat pagi. Kita ketemu kembali dengan Bu Dwika di TM yang kedua. Sekarang untuk di TM yang TM kedua ini kita akan membahas terapi dietetik pada penyakit jantung dan pembuluh darah. Apa yang akan kita bahas untuk topik kali ini ada dislipidemia, penyakit jantung, penyakit pembuluh darah, apa yang sering kita kenal stroke. Dislipidemia itu apa sih sebenarnya? Merupakan kelainan metabolisme lipid, jadi kelainan metabolisme lemak yang ditandai dengan peningkatan atau penurunan fraksi lemak di dalam plasma. Nah, kelainan fraksi lemak yang utama, jadi ini sampai ada penandanya, yaitu peningkatan kadar kolesterol LDL, kolesterol total, trigliserid, serta penurunan kolesterol HDL. Nah, target utama pengendalian dislipidemia itu apa? Mengontrol kadar kolesterol LDL yang merupakan aterogenik utama. Jadi penyebab utamanya itu merupakan kolesterol LDL yang meningkat, sehingga itu yang harus kita kontrol. Kemudian kita juga harus mengontrol trigliserida darah dan berat badan dalam batas normal. Nah, tujuan dietnya apa? Tujuan diet yang saya tuliskan di sini itu dipilih nanti sesuai dengan kondisi kasusnya. Jadi kalau untuk dislipidemia mungkin apa? Menurunkan atau mempertahankan kadar LDL, menurunkan asupan lemak jenuh dan lemak trans di bawah 7%. Dan menurunkan asupan kolesterol makanan di bawah 200 mg per hari. Jika gemuk, maka menurunkan berat badan. Kemudian meningkatkan asupan karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks itu identik dengan serat, maksimal 55% dari energi total. Jadi nanti kita akan hitung, misalnya kebutuhannya 2100, berarti total karbohidratnya berapa? 55% dari 2100. Kemudian menurunkan asupan karbohidrat sederhana. Karbohidrat sederhana contohnya adalah gula. Biasanya teh, membuat kopi. Tinggal berapa gula yang ditambahkan. Terus kemudian yang berikutnya meningkatkan asupan sterol atau stanol dari tumbuhan 2 gram per hari. Kira-kira 2 gram per hari. Kemudian meningkatkan asupan serat larut air 10-25 gram per hari. Meningkatkan aktivitas fisik. Nah, syarat dietnya apa? Energi disesuaikan dengan kebutuhan pasien sesuai dengan kasusnya. Lemak diberikan 25-35% dengan catatan apa? Lemak jenuh dan lemak trans di bawah 7%. Menghitungnya bagaimana? 7% dikalikan energi totalnya 2100, sehingga bahan makanannya nanti kita sesuaikan dengan perhitungan secara empiris yang kita lakukan. Lemak jenuh ganda maksimal 10% dari energi total. Lemak tak jenuh tunggal maksimal 20% energi total. Nah, sekarang nanti kamu akan melihat lemak mana, sumber bahan makanan yang mengandung lemak yang mana yang akan saya pilih. Nah, ini yang disebutkan di sini sumber lemak hanya beberapa saja, disesuaikan dengan kondisi negara kita, mana yang ada itu yang akan kamu pakai, termasuk jenis pengolahannya. Nah, protein cukup 15% dari energi total. Sumbernya dari mana saja? Ikan, kacang. Nah, kacang-kacangnya apa? Bisa dari tahu atau tempe. Kemudian yang berikutnya, asupan bahan makanan sumber kolesterol itu dibatasin di bawah 200 mg per hari. Sumber lemak jenuh dan kolesterol, khususnya daging, susu, full cream, itu contohnya. Sedangkan sumber asam lemak jenuh yang rendah tapi kolesterolnya tinggi, telur dan ikan. Nah, sekarang yang berikutnya karbohidrat sedang 50-60% dari energi total. Serat ditingkatkan sampai mencapai 25-30 gram. Nah, kalau di tujuan dietnya tadi meningkatkan asupan serat laut air, jadi mungkin targetnya kita adalah 25-30, tapi peningkatannya mungkin secara bertahap 10, 20, nanti berikutnya baru sampai 30. Nah, sumber serat larut airnya apa? Beta glukan dan pektin. Contohnya bisa dari sayuran dan buah-buahan. Kalau hypermu tidak memungkinkan karena terlalu mahal untuk pasien, maka bisa diganti dengan sumber serat yang lain.
Nah, kemudian yang berikutnya antioksidan stanol. Oh, dari apa ini? Oh, dari kacang-kacangan ada. Apa yang kacang-kacangan yang ada di tempatnya kita? Oh, jagung juga ada. Kacang-kacangan apa? Kacang tanah, kacang kedelai, kacang hijau. Nah, terus kemudian bahan makanan buat kayak sterol, jadi sudah ditambahkan dengan sterol adalah margarin dan keju. Kemudian kalau untuk dislipidemia, vitamin dan mineralnya apa? Asam folat, B6, B12. Loh, kenapa kok cuma 3? Karena ketiga vitamin tersebut dapat meningkatkan kadar homosistein darah. Kalau kadar homosistein darahnya cukup, maka risiko penyakit kardiovaskulernya menurun. Nah, homosistein itu apa toh? Oh, itu ternyata asam amino yang berantai sulfur yang terdapat di dalam plasma darah dan terbentuk secara alami. Jadi tubuh kita bisa membentuk asam amino jenisnya homocysteine. Kemudian meningkatkan aktivitas fisik, aerobik, jalan cepat, berenang, bersepeda. Contohnya, minimal dalam seminggu 4-6 kali selama 30 menit. Kemudian berhenti merokok. Itu kalau untuk yang perokok. Jenis dietnya apa? Diet dislipidemia tinggal berapa kilokalori tergantung kebutuhan. Nah, ini keberhasilan diet ini catatan bahwa kadar kolesterol itu untuk pasien dislipidemia akan dicek 4-6 minggu atau 3 bulan sekali akan dicek kembali. Kemudian diet dislipidemia memang lebih dikenal dengan diet perubahan gaya hidup karena mengkombinasikan perubahan aktivitas fisik khususnya berolahraga dengan asupan lemak atau perubahan makan tadi. Nah, sekarang yang berikutnya adalah stroke. Stroke merupakan penyakit yang terjadi ketika suplai darah ke bagian otak itu terganggu. Nah, stroke ini dibedakan menjadi 2. Stroke jenis iskemik atau berupa sumbatan atau hemoragi perdarahan. Kalau sumbatan itu seperti apa? Biasanya diawali dengan serangan stroke iskemik dia. Jadi ada serangan, tapi nanti dia akan kembali selama kurang lebih 24 jam. Tapi ini menjadi penanda kalau sudah kena ischemic stroke, dia kemungkinan besar bisa mengarah ke serangan stroke yang lebih parah atau perdarahan. Nah, tujuan dietnya apa? Kalau untuk penderita stroke, mencukupi kebutuhan energi dan zat gizi pasien, memberikan makanan sesuai kondisi disfagia pasien. Disfagia itu apa? Kesulitan menelan, mencegah dehidrasi. Nah, syarat dietnya apa? Kebutuhan energi tentu ini disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Pada kondisi akut artinya apa? Pada saat selesai serangan, maka yang kita berikan bisa 1100 sampai 1500 kilokalori. Kalau serangan, berarti kan kondisi pasiennya tidak sadarkan diri, sehingga bentuk makanannya pun menyesuaikan, yaitu bentuk makanan cair, sehingga memungkinkan dia hanya diberikan 1100 sampai 1500. Padahal setelah kita hitung nanti dalam kondisi pemulihan dia bisa mencapai misalnya 1900 atau sampai 2300 misalnya. Tapi pada saat akut kita diperbolehkan memberikan kira-kira 1100 sampai 1500 kilokalori per hari. Itu nanti akan dinaikkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan pasien. Nah, proteinnya berapa? 0,8 sampai 1,5 per kilogram berat badan ideal. Kalau ada penyakit penyerta ginjal atau encephalopati itu harus kita pertimbangkan, dikasih protein rendah atau seperti apa. Nah, lemaknya jenisnya juga harus kita pilih yang tidak memperberat kondisi pasien, 20-35%. Baiknya memang lemak tidak jenuh. Kolesterol di bawah 200 mg, karbohidrat 60-70%. Biasanya karbohidrat kita sesuaikan dengan setelah mengurangi energi total, dikurangi energi dari protein dan lemak. Serat diberikan 25-30 gram per hari, diberi seratnya mudah dicerna yang larut air. Cairan diberikan minimal 1.500 sampai 2.000. Sedangkan vitaminnya apa? Kalau vitamin ini vitamin B12 biasanya untuk saraf, terus kemudian vitamin C untuk sistem imun, kemudian kalium, natrium itu untuk elektrolit. Nah, jenis diet untuk penderita stroke disebut sebagai diet stroke.
Nah, ini jenis diet dan indikasi pemberian. Pada fase akut bisa berlangsung 1-2 hari atau 24-48 jam. Kondisi pasiennya seperti apa? Tidak sadarkan diri. Bentuk makanannya parenteral atau enteral. Yang diutamakan adalah enteral karena mempertahankan mobilitas usus atau saluran pencernaan. Kenapa? Karena di dalam saluran pencernaan itu merupakan benteng pertahanan atau sistem imun terbesar. Pada fase pemulihan sudah sadar, mungkin masih ada disfagia, tapi itu pun tidak banyak, maka bisa diberikan bentuk makanan cair, saring, lunak, atau sampai makanan di dasar. Nah, intervensi gizi pada pasien disfagia yang tadi, kalau sudah fase akut, fase pemulihan. Nah, pada level 1, artinya apa? Level 1 itu disfagianya adalah disfagia berat. Bentuk makanannya berarti bentuk makanannya harus dalam bentuk yang lunak, bahkan halus. Karena apa? Karena masih terjadi gangguan yang nah, lembut seperti puding, makanan agak lembut setengah padat untuk dikunyah. Makanan lunak padat itu kalau dia sudah disfagianya ringan, jadi levelnya ada level disfagia berat, sedang, sampai dia ringan. Nah, bentuk makanannya pasti akan menyesuaikan. Coba dia di sini bahwa mulai dari bentuknya halus, kemudian setengah padat untuk dikunyah. Biasanya makanan kalau halus berarti cair sampai saring. Nanti yang kemudian ini mulai yang digiling, saring biasanya sampai digiling. Kemudian kalau lunak ya potong sampai cincang. Nah, coba nanti kamu sambil cari jenis makanan yang sesuai untuk level ini. Nah, sekarang penyakit jantung. Penyakit jantung merupakan jenis penyakit yang melibatkan organ jantung atau pembuluh darah di jantung. Jenis penyakit jantung ada 4 macam. Penyakit arteri koroner, jantung katup. Nah, ini yang kita bahas dua ini dulu. Kalau arteri koroner kita kenal sebagai aterosklerosis. Adanya apa? Akumulasi penebalan di dinding. Apa akumulasi lemak? Faktor risikonya bisa umur dan gaya hidup serta pola makan. Kalau penyakit jantung katup berarti penyakit jantung bawaan. Biasanya dari kecil terjadi kelainan struktur di jantungnya. Nah, kemudian berikutnya penyakit gagal jantung. Gagal jantung, jantungnya tidak bisa memompa sesuai dengan kemampuannya. Harusnya bisa memompa 6.000 ml, dia tidak bisa. Nah, kalau penyakit jantung rematik itu diidentikan dengan infeksi bakteri dari jenis kuman Streptococcus. Nah, tujuan dietnya apa? Kalau untuk penyakit jantung secara umum memenuhi kebutuhan energi zat gizi sesuai dengan kemampuan jantung, mempertahankan atau meningkatkan atau menurunkan berat badan. Jadi kita mencari berat badan ideal atau berat badan normalnya dia berapa. Menurunkan bahan makanan sumber kolesterol dan lemak jenuh, mempertahankan keseimbangan cairan supaya tidak udin, memenuhi kebutuhan elektrolit, natrium, dan kalium. Karena pemberian obat diuretik itu pasti mengganggu keseimbangan elektrolit. Nah, meningkatkan konsumsi serat larut air ini untuk membantu supaya elastisitas serat itu membantu mengontrol kadar kolesterolnya juga. Nah, syarat dan prinsipnya apa? Energi tentu kita sesuaikan dengan kebutuhan pasien. Proteinnya cukup 15-25 atau 0,8 sampai 1,5. Lemaknya sedang 20-25%. Dengan catatan apa? Komposisi lemak jenuh 10% dan lemak tidak jenuh 10-15%. Karbohidrat diberikan biasanya ini merupakan sisa dari energi total dikurangi energi dari protein dan lemak. Batasi penggunaan karbohidrat sederhana. Kenapa? Karena memperberat keluhan sesak nafas. Kalau jantung biasanya ada tambahan keluhan itu sesak nafas, oksigennya juga. Nah, kolesterol dibatasi, vitaminnya yang penting B3 dan B12 sama karena dia mengandung asam amino homocysteine di bahan makanan yang mengandung vitamin B3 dan B12. Vitamin E mengurangi resiko penyakit jantung, kalsium, vitamin D dan G, kemudian EPA dan DHA. Makanya rutin mengkonsumsi ikan minimal 2 kali dalam seminggu. Nah, ini contoh pemberian diet di rumah sakit. Nah, nanti bisa kamu jadikan acuan. Misalnya penyakit itu di RSCM, penyakit jantung koroner, prinsipnya seperti ini. Macam dietnya bisa seperti ini. Nanti bisa dipelajari. Terus saya memakai ya diet jantung tahap 3, diet jantung 3.
posisinya seperti apa kondisi pasiennya, dilihat di sini. Ini juga penyakit jantung akut, kemudian penyakit jantung. Baik, saya ulangi. Ini untuk contoh pemberian diet di rumah sakit. Jadi pemberian diet di rumah sakit itu khususnya ini yang saya ambil adalah aplikasi di rumah sakit Jakarta RSCM. Nah, prinsip dan macam diet contohnya penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner, prinsip dietnya seperti apa? Oh, ada pembatasan konsumsi lemak. Macam dietnya apa? Diet pada penyakit jantung koroner tahap 1 misalnya. Bentuk makanannya apa? Kok dibedakan antara tahap 1, 2, dan 3 itu dilihat dari kondisi pasiennya, kemudian bentuk makanannya mengikuti dengan kondisi pasiennya. Misalnya pada tahap 1, oh pasien setelah puasa 6 jam masa observasi jantung. Nah, bentuk makanannya apa? Bentuk makanannya bisa cair jernih. Nah, ingat kembali pada waktu kuliah kuliner diet atau diet kulineri, itu ada bentuk-bentuk makanan. Nah, bentuk-bentuk makanan itu yang nanti akan kamu pergunakan untuk menyelesaikan kasus. Kemudian diet pada penyakit jantung koroner tahap 2, kondisinya seperti apa? Oh, sudah bisa makan, tapi dia tidak bisa langsung diberikan makanan dalam bentuk biasa, berarti saring atau bubur, bergantung pada kondisi pasien. Saya nggak suka bubur, berarti dipilihkan bentuk makanan lunak yang sedikit padat, tim misalnya. Nah, terus kalau yang kondisi 3 dia sudah masa pemulihan. Nah, bisa diberikan mulai dari bentuk makanan tim sampai dia nasi. Nah, terus ini kalau untuk penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner tadi yang arteri tadi, jadi ada penebalan di pembuluh darah. Penebalan apa? Penebalan lemak yang sering disebut sebagai aterosklerosis. Kemudian kalau yang berikutnya penyakit jantung akut atau penyakit jantung bawaan. Nah, prinsip dietnya apa? Biasanya ini terjadi pada anak-anak yang bisa sampai dewasa. Jadi belum tentu yang dewasa itu tidak memiliki kelainan dalam bentuk struktur. Nah, tinggal menyesuaikan prinsip dietnya apa. Ini bisa ya, kita lihat di sini pemberian makanannya bertujuan untuk tidak memperparah kondisi jantungnya. Misalnya ada keluhan sesak, berarti kita tidak boleh memberikan makanan dalam jumlah makanan sumber karbohidrat dalam jumlah yang banyak, karena hasil metabolisme karbohidrat apa? Berupa CO2, karbon dioksida. Nah, itu menyulitkan pasien itu untuk bernafas. Kemudian apa? Selain itu menghindari resiko penggumpalan darah atau penyakit tidak menular. Pembatasan lemak jelas, karena ini berkaitan dengan penyakit jantung, maka kita perlu perhatikan asupan lemaknya. Kemudian yang penting adalah mempertahankan status gizi dalam kondisi normal, artinya dalam berat badan ideal. Biasanya kalau untuk penyakit katup jantung atau kelainan jantung bawaan ini, bentuk terapinya adalah operasi, sehingga nanti macam dietnya diet jantung sebelum operasi atau diet jantung setelah operasi. Kalau post-op berarti pada masa penyembuhan. Kita tahu pasca bedah diberikan dietnya adalah diet tinggi energi, tinggi protein. Nah, kalau dia belum mau dibedah, Bu, dia masih rawat jalan karena mempersiapkan kondisinya dia sampai siap untuk melakukan tindakan pembedahan atau operasi karena berat badannya masih kurang. Berarti diberikannya adalah diet jantung sesuai kondisinya. Tinggal diet jantung energinya berapa, bentuk makanannya berapa dengan ketentuan tadi. Oh, energi diberikan sesuai dengan kebutuhan, proteinnya sekian, lemaknya sekian, seratnya sekian. Itu menyesuaikan. Makanya kenapa kok di penyakit jantung katup atau penyakit jantung bawaan itu dibedakan menjadi 2 jenis diet, sebelum dan sesudah operasi. Kemudian penyakit gagal jantung. Diingat lagi bahwa gagal jantung itu merupakan apa? Jantung itu nggak bisa memompa sesuai atau tidak bisa bekerja sesuai dengan kemampuannya. Misal tadi yang Budito sampaikan adalah harusnya dia memompa 6000 ml per menit, tapi dia nggak bisa memompa sebanyak
sebanyak itu darah. Nah, darah itu kan mengandung zat gizi, tidak hanya zat gizi tapi juga oksigen. Makanya jangan sampai jantung itu mengalami gagal jantung. Nah, supaya tidak sampai pada gagal jantung, apa yang harus kita lakukan? Macam dietnya apa? Diet gagal jantung 1, biasanya ada serangan. Nah, gagal jantung itu dia ada serangan. Nah, serangannya bentuknya seperti apa? Pernah dengar anina pectoris, kemudian myocard infarct, kamu temukan pada saat kamu belajar di patofisiologi atau di patologi. Nah, patologi kamu belajar tentang struktur jantung. Kemudian penyakit jantung itu seperti apa? Serangannya bentuknya seperti apa? Contohnya kalau anina itu yang dia nyeri dada sebelah kiri, kira-kira 5 detik sampai 10 detik. Tapi kalau sudah nyeri nyeri dadanya panjang. Nah, itu berarti kita harus memperhatikan kondisi pasiennya. Oh, habis kena serangan anina. Berarti apa yang kita berikan? Dia dipuasakan biasanya. Terus kemudian makanannya diberikan setelah puasa, nggak mungkin tiba-tiba langsung makan nasi. Harus dilihat bising ususnya dulu. Setelah dilihat bising ususnya, nanti disesuaikan dengan kondisi pasien. Jadi makanannya juga diberikan secara bertahap. Nah, diet gagal jantung dia bentuknya apa? Dilihat kondisi pasiennya, kemudian makanannya juga disesuaikan dengan kondisi pasien. Kemudian berikutnya penyakit jantung reumatik yang tadi erat kaitannya identik dengan adanya infeksi bakteri apa sih? Streptococcus. Nah, berarti kalau ada infeksi bakteri, coba diingat lagi, oh ada demam. Terus kemudian itu kalau demam, bentuk makanannya seperti apa ya? Kita cek kembali, dia kondisinya lemah nggak, GCS-nya berapa? Oh, GCS-nya lemah Bu, karena tidak mau makan. Jadi kita berikan makanan, tidak bisa makanan langsung makanan biasa. Kita lihat dulu, khususnya untuk penyakit jantung reumatik dengan indikasi demam. Infeksi kan biasanya ditandai dengan demam. Berarti kan terjadi peningkatan metabolisme di dalam tubuh. Sehingga untuk diet penyakit jantung reumatik biasanya dianjurkan tinggi energi dan tinggi protein. Sehingga bisa dipahami di sini bahwa tinggi energi, tinggi protein itu tidak hanya diberikan pada pasca bedah misalnya, tidak hanya diberikan untuk infeksi. Itu apa? Karena penyakit jantung yang ada infeksinya juga pakainya PIPP, tapi prinsip dan dietnya itu, syarat dan prinsipnya itu menyesuaikan dengan penyakit jantung. Artinya apa? Kalau penyakit jantung tadi mulai pembatasan asupan kolesterol, pembatasan asupan lemak jenuh, kemudian peningkatan serat, jadi yang perlu diperhatikan. Terus kemudian, nah ini kalau ini untuk suplemen. Nah, kalau suplemen ini biasanya yang memberikan adalah dokter, namanya kita koordinasi. Makanya perawatan pasien atau pasien center of patient ya. Jadi sekarang lebih ke arahnya adalah pasien sebagai centernya, bukan dokter atau kita nutrisionis atau dietitian sebagai centernya, tapi semua itu arahnya ke pasien. Nah, apa yang perlu kamu perhatikan di sini, bahwa dalam kondisi daring seperti ini kamu memerlukan belajar mandiri. Jadi apa yang diberikan ini tidak seutuhnya dari situ saudara, kita bisa belajar dari sumber-sumber yang lain. Terus kemudian kamu mengulangi materi, kemudian mengerjakan kasus sesuai dengan panduan kasus. Kira-kira untuk materi yang saya berikan adalah seperti ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari